Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Tertulis dalam kitab Roma 7 ayat 15. Kata kunci renungan pada malam ini adalah bebek mati. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Roma 7 ayat 14 sampai dengan ayat 26. Sebab kita tahu, bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Terambil dari kitab
Roma 7 ayat 14 sampai dengan ayat 26. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, jika Yesus hidup di dalam diri kita, dosa tidak dapat membelenggu kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Bertahun-tahun silam seorang pria kaya berburu bebek dengan seorang upahan bernama Sam. Mereka menggunakan kuda dan kereta. Di tengah jalan, salah satu pelek bannya terlepas. Ketika Sam memaku pelek itu ke roda, tak sengaja jarinya terpukul. Ia langsung mengumpat kasar. Tetapi ia segera bersujud mohon pengampunan Allah. Tuhan, kerap kali begitu sulit menjalani kehidupan Kristiani. Doanya. Sam, ujar pria itu, aku tahu kau seorang Kristiani. Tapi katakan padaku mengapa kau harus berjuang begitu keras dalam hidup Kristianimu. Aku orang ateis, dan tidak mempunyai masalah seperti itu. Sam tak tahu harus menanggapi bagaimana. Sesaat kemudian ada 2 bebek terbang di atasnya. Pria itu mengangkat senjatanya dan meletupkan 2 tembakan. Tinggalkan bebek yang mati dan kejar yang terluka, teriaknya. Sam menunjuk bebek yang sedang mengepak-ngepakkan sayap dengan putus asa hendak melarikan diri sambil berkata, saya sudah mendapatkan jawaban untuk pertanyaan Anda. Anda mengatakan bahwa kekristenan saya tidak efektif karena saya harus berjuang sedemikian rupa. Ya, saya adalah bebek yang luka itu, dan saya berjuang untuk melepaskan diri dari iblis. Tapi, Pak, Anda bagaikan bebek yang sudah mati. Pemahaman ini sesuai dengan gambaran Paulus tentang pengalaman Kristianinya dalam Roma 7 ayat 14-26. Perjuangan adalah bukti bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Pengampunan sudah tersedia. Jadi jangan putus asa. Ingat, bebek yang mati tidak akan mengepakkan sayapnya. Hidup dan mati untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup dan mati adalah masa, sedangkan kepemilikan adalah kepastian. Jika kita sudah memastikan diri menjadi milik Tuhan, maka baik masa hidup maupun mati tetap miliki Tuhan. Tidak ada masa yang berbeda dalam kepemilikan. Tidak ada manusia ketika hidup milik Tuhan lantas setelah mati menjadi milik iblis. Demikian sebaliknya. Tidak ada manusia yang semasa hidupnya milik iblis lalu tiba mati dia menjadi miliki Tuhan. Artinya, Tuhan tidak pernah memiliki manusia hanya setengah masa, tetapi Tuhan memiliki kita sepanjang masa. Dalam nas hari ini, kita akan belajar 3 hal, yakni: pertama, jika kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Banyak orang yang tidak memahami arti hidup ini. Mereka berpikir setelah mereka dilahirkan, lalu besar, dan bersekolah, dan setelah selesai dalam pendidikan mereka bekerja mencari uang kemudian menikah sampai punya anak dan akhirnya menjadi tua lalu mati. Selesailah hidup ini, namun bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus, kita mengerti arti hidup ini di dalam Tuhan. Selama kita hidup harus punya arti dan makna bahwa hidup ini berarti bekerja memberi buah. Kita sadar bahwa sebelum mengenal Tuhan Yesus kita adalah orang yang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Tetapi bersyukur kepada Tuhan karena melalui pengorbanan Yesus Kristus kita menerima pengampunan dosa sehingga kita luput dari hukuman Allah. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih memberikan kita hidup, maka berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dengan melayani Tuhan sungguh-sungguh sesuai dengan karunia yang Ia berikan kepada kita masing-masing. Daud berkata dalam Mazmur 116 ayat 12, "Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?" Seringkali kita selalu meminta kepada Tuhan, tetapi sekarang biarlah kita juga belajar seperti Daud untuk membalas kebajikan Tuhan yang telah Ia nyatakan kepada kita. Inilah arti hidup bagi Tuhan. Kedua, jika kita mati, matilah bagi Tuhan, karena jika kita hidup menurut segala perintah-Nya, maka kita akan hidup untuk Kristus. Bagi umat beriman, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, dan juga tidak mati untuk diri kita sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Maka dengan selalu tinggal di dalam Dia, tidak menjadi soal apakah kita hidup atau mati. Rasul Paulus mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, karena melalui kematian kita pergi untuk bertemu dengan Kristus dan diam bersama-sama dengan Dia. Pada saat itulah, kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Maka dalam arti kehidupan kekal ini, maka dapat dikatakan, hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Ketiga, baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita sudah tidak berhak lagi atas hidup kita. Artinya adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, semua harus bagi kepentingan Tuhan dan kerajaan-Nya. Bahkan ketika kita berdoa, kita seharusnya tidak berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi mulailah belajar berdoa dengan sikap hati yang benar, yaitu dengan mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini, melalui hidup kita, termasuk doa yang sedang kita naikkan, dan menjadikan kehendak-Nya dalam hidup kita. Dengan sikap yang benar dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita akan mampu menjadi milik-Nya dengan benar, dan kita akan dipantaskan untuk dapat memanggil Yesus Kristus dengan sebutan Tuhan kita. Karena itu, pastikanlah bahwa kita adalah milik Tuhan baik masa hidup maupun mati. Apakah Roma 7 ayat 14-25 menggambarkan orang percaya atau orang tidak percaya? Roma 7 ayat 14-25 adalah sebuah ayat yang menyebabkan kebingungan di kalangan pelajar Alkitab karena bahasa yang keras yang digunakan Paulus untuk menggambarkan dirinya. Bagaimana rasul terbesar di antara para rasul ini bisa menggambarkan dirinya, dan lebih jauh lagi, semua orang Kristen, sebagai tidak rohani, hamba dosa, dan tahanan hukum dosa. Bukankah gambaran ini digunakan dalam Roma 7 ayat 14-25 untuk menggambarkan orang-orang yang tidak percaya? Bagaimana Paulus menggambarkan dirinya dalam istilah-istilah ini jika dia benar-benar diselamatkan? Kunci untuk memahami Roma 7 ayat 14-25 adalah uraian Paulus tentang dua kodrat seorang Kristen. Sebelum diselamatkan, kita hanya mempunyai satu natur dosa. Namun begitu kita datang kepada Kristus, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus.
Namun kita masih tinggal di dalam daging lama yang masih memiliki sisa-sisa natur dosa di dalamnya. Kedua sifat ini terus-menerus berperang satu sama lain, terus-menerus menarik orang beriman ke arah yang berlawanan. Keinginan-keinginan sifat rohani orang beriman menariknya ke arah kebaikan, sedangkan daging yang di dalamnya ia hidup menariknya ke arah yang lain. Dia ingin melakukan satu hal tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang melakukan hal sebaliknya. Lalu apa bedanya keinginan jahat ini dengan keinginan orang yang tidak beriman? Sederhananya, orang beriman membenci daging jahat yang ada di dalamnya dan ingin terbebas darinya, sedangkan orang tidak beriman tidak mempunyai keinginan seperti itu. Begitu kuatnya keinginan Paulus untuk hidup saleh dan begitu frustrasinya ia sehingga dagingnya berperang melawan rohnya sehingga ia akhirnya berseru dalam keputusasaan, "Betapa celakanya aku ini! Siapa yang akan menyelamatkanku dari tubuh kematian ini?" Tentu jawabannya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Suatu hari orang-orang percaya akan benar-benar terbebas dari tubuh kematian yang kita jalani ketika kita dimuliakan bersama Kristus di surga. Namun sampai hari itu kita bergantung pada kuasa Roh yang berdiam di dalam kita dan memberi kita kemenangan dalam peperangan melawan dosa yang sedang berlangsung. Dalam Roma 7 ayat 14-25, Rasul Paulus menyatakan secara praktis fakta bahwa ia adalah orang berdosa yang telah ditebus, namun masih memiliki tubuh jasmani, daging yang berperang melawan roh yang berdiam di dalam dirinya. Di bagian lain Rasul berkata, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kata ganti orang dalam ayat-ayat ini bukan hanya sebuah kecerdikan tetapi sebuah pernyataan mengenai kenyataan dan evaluasi yang jujur dari seseorang yang memeriksa dirinya sendiri berdasarkan siapa dirinya dan siapa Tuhan kita Yesus dan sampai pada kesimpulan bahwa dia adalah seorang manusia yang celaka, membutuhkan pembebasan. Ini bukanlah pembebasan dari hukuman dosa yang telah dibayar di kayu salib, tetapi pembebasan dari kuasa dosa. Sebagai seorang guru yang setia, Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 14-25 menggunakan pengalamannya sendiri dan apa yang telah ia pelajari melalui pengalaman tersebut untuk mengajar orang percaya lainnya bagaimana menggunakan penyediaan Allah dan posisi kita di dalam Kristus untuk mengatasi pergumulan dengan sifat kedagingan kita. Puji Tuhan, karena kita mempunyai tesis yang luar biasa yang tidak hanya dengan jujur mengungkapkan pergumulan antara sifat rohani dan daging yang ada di dalamnya, namun yang paling penting memberi kita harapan dan keyakinan yang luar biasa dalam keselamatan kita. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apakah yang dimaksud dengan istilah kedagingan itu? John Knox merupakan seorang pendeta Skotlandia, pemimpin reformasi Protestan, dan juga dianggap sebagai pendiri denominasi Presbyterian di Skotlandia. Knox dikagumi oleh para teolog kontemporer lainnya sebagai pribadi yang melambangkan antusiasme atau hasrat yang besar terhadap Allah, komitmen terhadap kebenaran Alkitab dan hidup yang kudus. Sekalipun demikian, karena hidupnya selalu dekat dengan kematian, orang kudus ini mengakui peperangan pribadinya dengan natur dosa yang diwariskan dari Adam. Knox mengatakan,
Saya tahu betapa beratnya peperangan antara kedagingan dan roh yang berada di bawah salib, penderitaan yang berat, saat tidak ada pembelaan dari dunia namun justru kematianlah yang tampak. Saya mengetahui keluhan kemarahan dan sungut-sungut kedagingan. Pernyataan Knox terdengar sangat mirip dengan perkataan Rasul Paulus, yang secara terbuka mengakui perjuangan pribadinya dalam melawan natur dosanya, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di dalam suratnya, Paulus menyatakan kepada jemaat di Roma bahwa ada sesuatu di dalam anggota-anggota tubuhnya yang dia sebut sebagai kedagingannya, yang menimbulkan kesukaran di dalam hidup kekristenannya dan menjadikannya sebagai tawanan dosa. Martin Luther, dalam kata pengantarnya untuk kitab Roma, menguraikan penggunaan frasa kedagingan oleh Paulus dengan mengatakan, saudara pastilah belum memahami kedagingan, karena menganggap seolah-olah hanya tubuh jasmani yang terhubung dengan kecemaran atau ketidakkudusan. Namun Paulus menerapkan kedagingan dari manusia seutuhnya, baik tubuh, jiwa, akal dan termasuk semua bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Karena segala sesuatu yang ada di dalam manusia merindukan dan menuntut agar kedagingannya dipenuhi. Uraian Luther di atas menunjukkan bahwa kedagingan setara dengan perasaan kasih sayang dan hasrat yang bertentangan dengan Allah, tidak hanya di bidang aktivitas seksual, namun dalam setiap bidang dalam kehidupan. Untuk mendapatkan pemahaman yang kuat mengenai istilah kedagingan ini, kita perlu memeriksa pemakaian istilah ini dan definisinya di dalam Alkitab, bagaimana kedagingan ini tampak, baik dalam kehidupan orang percaya maupun orang tidak percaya, termasuk mengenai konsekuensi yang dihasilkannya, dan bagaimana kedagingan ini pada akhirnya dapat diatasi. Definisi kedagingan dalam Perjanjian Baru, kata Yunani yang diterjemahkan menjadi kedagingan, adalah sarx, sebuah istilah yang sering dipakai dalam Alkitab untuk merujuk pada tubuh jasmani. Namun,
A Greek English Lexicon of the New Testament and Author Early Christian Literature menjelaskan definisi kata ini sebagai berikut: tubuh jasmani sebagai entitas yang aktif. Khususnya dalam pemikiran Paulus, seluruh bagian tubuh merupakan sebuah totalitas yang dikenal sebagai kedagingan, yang dikuasai sedemikian rupa oleh dosa sehingga dimanapun kedagingan berada, di situ jugalah hadir segala bentuk dosa, dan tidak ada hal baik yang bisa hidup di dalamnya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia tidak dimulai dengan kondisi seperti ini. Kitab Kejadian mengatakan bahwa manusia pada awalnya diciptakan baik dan sempurna. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita," maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Karena Allah itu sempurna, dan karena pada dasarnya suatu ciptaan mencerminkan karakter penciptanya, baik Adam dan Hawa diciptakan baik adanya dan tanpa dosa. Allah yang benar-benar baik hanya akan menciptakan hal-hal yang baik, seperti yang dikatakan Yesus. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Namun, ketika Adam dan Hawa berdosa, natur mereka pun rusak. Natur tersebut pun diteruskan kepada keturunan mereka. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Fakta mengenai natur dosa dinyatakan di banyak bagian dalam Alkitab. Misalnya seperti pernyataan Daud berikut ini, "Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Daud tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa dia adalah hasil perzinahan, tetapi bahwa orang tuanya telah menurunkan natur dosa itu kepadanya. Dalam ilmu teologi, hal ini terkadang disebut sebagai pandangan tradusianisme, berasal dari istilah Latin yang berarti, dari sebuah cabang. Pandangan ini menyatakan, karena jiwa seseorang berasal dari orang tuanya, dan dalam prosesnya, maka si anak akan mewarisi natur kejatuhan mereka. Pandangan Alkitab mengenai natur manusia berbeda dengan filsafat Yunani. Alkitab mengatakan bahwa natur fisik dan rohani manusia pada awalnya adalah baik. Sebaliknya, filsuf seperti Plato melihat adanya dualisme atau dikotomi dalam manusia. Pemikiran semacam ini pada akhirnya menghasilkan sebuah teori yang menyatakan bahwa tubuh itu jahat, namun roh seseorang itu baik. Pengajaran ini mempengaruhi banyak aliran, misalnya seperti aliran Gnostik, yang meyakini bahwa dunia fisik ini diciptakan oleh Allah yang jahat, yang disebut sebagai demiurge. Kaum Gnostik menentang doktrin inkarnasi Kristus karena mereka meyakini bahwa Allah tidak akan pernah mengambil wujud jasmani atau fisik, mengingat tubuh jasmani adalah jahat. Rasul Yohanes menghadapi pengajaran semacam ini di masanya dan memperingatkan kita, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah." Selanjutnya, paham Gnostik juga mengajarkan bahwa apapun yang dilakukan dengan tubuh jasmani tidak ada artinya, karena rohlah yang penting.
Dualisme Platonis ini memiliki dampak yang sama pada abad pertama seperti halnya pada saat ini ajaran ini mengarahkan orang-orang pada asketisme ataupun percabulan, yang keduanya jelas-jelas dikecam di dalam Alkitab. Bertentangan dengan pemikiran orang Yunani, Alkitab mengatakan bahwa natur manusia, baik jasmani maupun rohani, adalah baik adanya pada awalnya. Namun, kedua aspek ini terkena dampak negatif dari dosa. Hasil akhir dari dosa adalah munculnya sebuah natur, yang di dalam Alkitab, sering disebut sebagai kedagingan, sesuatu yang menentang Allah dan mencari kepuasan dosa. Pendeta Mark Bubec mendefinisikan kedagingan sebagai berikut. Kedagingan adalah dalil kelalaian yang melekat dalam diri manusia, sehingga mustahil bagi manusia biasa untuk bisa menyenangkan atau melayani Allah. Kedagingan adalah kekuatan batin kompulsif yang merupakan warisan dari kejatuhan manusia, yang mengekspresikan dirinya dalam pemberontakan terhadap Allah dan kebenarannya, baik pemberontakan secara total maupun dalam hal-hal tertentu. Kedagingan tidak bisa dipulihkan atau diperbaiki. Satu-satunya harapan untuk lepas dari hukum kedagingan adalah mematikan dan mengganti total kedagingan tersebut dengan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manifestasi dan perjuangan melawan kedagingan. Bagaimana kedagingan mewujudkan dirinya di dalam diri manusia? Alkitab menjawab pertanyaan ini sebagai berikut. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Konsekuensi kedagingan. Alkitab mengatakan bahwa hidup dalam kedagingan menimbulkan sejumlah konsekuensi yang mengerikan. Pertama, Alkitab menyatakan bahwa mereka yang hidup menurut kedagingannya, yang tidak berkeinginan untuk berubah atau bertobat dari perbuatan dosa mereka, akan mengalami pemisahan dari Allah, baik di kehidupan saat ini maupun dalam kehidupan selanjutnya. Namun, keuntungan apa yang kamu dapatkan dari hal-hal yang kini membuatmu malu itu? Sebab, akhir dari semua hal itu adalah maut. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Lebih jauh lagi, seseorang juga bisa menjadi hamba atau budak dari natur kedagingannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Perbudakan ini akan mengarah kepada gaya hidup merusak dan kehidupan yang semakin merosot. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Hosea, sebab mereka menabur angin,
maka mereka akan menuai puting beliung. Fakta dari masalah ini adalah hasil dari seseorang karena menuruti kedagingan selalu menghancurkan hukum moral Allah. Meskipun pada kenyataannya seseorang tidak akan pernah bisa menghancurkan hukum moral Allah, sekalipun orang tersebut memang bisa-bisa saja untuk tidak menaatinya. Misalnya, seseorang bisa memanjat naik ke atas atap, mengikatkan jubah di lehernya, dan melompat dari atas atap itu dengan harapan bahwa dia bisa melawan hukum gravitasi. Namun, dia akan belajar dengan cepat bahwa dia tidak bisa terbang. Dia tidak bisa mengalahkan hukum gravitasi. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang dia hancurkan, pada saat dia berusaha membuktikan hukum gravitasi itu tidak ada, adalah dirinya sendiri. Hal yang sama berlaku dengan tindakan moral. Seseorang bisa saja tidak menaati hukum moral Allah dengan hidup menuruti kedagingannya. Namun, dia hanya akan membuktikan kebenaran dari hukum Allah dengan membinasakan dirinya sendiri melalui tingkah lakunya itu. Mengalahkan kedagingan Alkitab memberikan proses 3 langkah kepada kita untuk mengalahkan kedagingan dan memulihkan diri supaya bisa memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Langkah pertama, kejujuran. Dia harus mengakui perbuatan-perbuatan dosanya di hadapan Allah. Langkah ini juga melibatkan pengakuan akan kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab bahwa setiap orang adalah pendosa. Mereka akan terlahir ke dunia dalam sebuah hubungan yang rusak dengan Allah yang menciptakan mereka. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Langkah kedua, berjalan di dalam Roh. Yang termasuk di dalam langkah ini adalah berseru kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan dan menerima Roh Kudus-Nya yang memampukan seseorang untuk hidup benar di hadapan Allah dan tidak menuruti keinginan dagingnya lagi. Transformasi dan jalan kehidupan yang baru ini disampaikan di beberapa bagian dalam Alkitab. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Langkah terakhir, mematikan daging. Jika kedagingan dibiarkan menderita kelaparan akan hasrat dan keinginannya, pada akhirnya kedagingan ini akan mati. Meskipun seseorang telah mengalami kelahiran baru melalui Roh Allah, dia harus memahami kalau dia tetap masih memiliki natur lama, dengan segala hasrat yang ada,
yang akan berperang melawan naturni yang baru, dengan segala hasrat yang berasal dari Roh Kudus. Dari sudut pandang praktis, orang Kristen harus dengan sengaja menjauhi natur kedagingan yang lama. Sebagai gantinya, mereka harus membiasakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan baru yang digerakkan oleh Roh. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kesimpulan, Susanna Wesley, ibu dari pengkhotbah besar dan penulis himne John and Charles Wesley, menjelaskan soal dosa dan kedagingan sebagai berikut. Apapun yang melemahkan akal budimu, merusak kelembutan hati nuranimu, menghalangimu untuk merasakan hadirat Allah, atau merenggut kesukaanmu atas hal-hal rohani. Singkatnya, jika sesuatu membuat otoritas dan kuasa kedagingan lebih besar daripada kuasa roh, senikmat apapun hal itu, tetap merupakan dosa. Salah satu tujuan dari kehidupan orang Kristen adalah kemenangan roh atas kedagingannya, termasuk adanya sebuah perubahan hidup, yang diwujudkan dengan hidup benar di hadapan Allah. Meskipun perjuangan ini akan menjadi sangat nyata, orang Kristen memiliki jaminan dari Allah bahwa Allah sendiri yang akan membawa kita semua kepada kemenangan atas kedagingan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.